Hmm. Yang hakim latar belakangnya diganti dulu ya, biar aku tahu hakim ketuanya mana, ininya mana. Jangan lupa diganti ininya, namanya hakim ketua, hakim anggota gitu-gitu. Belum Pak, masih ada yang reconnecting. Oke, kita tunggu. Dengan nomor 02-PDT.G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Persidangan. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sidang perkara perdata nomor 02-PDT.G-2021-PN Jakarta Timur akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 02 PDT.G 2021 PN Jakarta Timur tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Timur Jaya Raya Utama sebagai penggugat 1 dan Santosa Wijaya sebagai penggugat 2. Kemudian PT Bank Permata DHPT Bank Bali sebagai tergugat 1, Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai tergugat 2, Sutardi sebagai tergugat 3, PT NISP Sekuritas sebagai tergugat 4, PT Rindang Sejahtera Finance sebagai tergugat 5, Departemen Keuangan RI CQ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah 3 CQ Kantor Lelang Negara Jakarta 2 sebagai turut tergugat 1, Likeliana Devi Tugali SH Notaris PPAT sebagai turut tergugat 2, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai turut tergugat 3 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak. Apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Nah, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan kesimpulan saudara dan kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 52 PDT.G 2012 PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara penggugat 1 dan penggugat 2 melawan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 52 PDT.G 2012 PN Jakarta Selatan perihal kesimpulan penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Suaranya putus ya? Atau Orangnya terkeluar, Pak. Jaringan kayaknya.
Masuk nggak ya suaranya? Masuk, Mas. Ya baik, saya lanjutkan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Aditya Wirawan, SH MKN, dan Hendra Warman, SH MIPol, yang merupakan advokat pada kantor Hendro Priyono dan Associates, HPA, berdasarkan surat kuasa khusus mewakili PT Timur Jaya Utama sebagai penggugat 1, Santosa Wijaya sebagai penggugat 2. 1. Tanggapan atas bukti tergugat 1. Bukti T1 12 yang diajukan oleh tergugat 1 membuktikan bahwa terdapat pendaftaran pencetakan risalah lelang nomor 507/1998-99 tanggal 26 November 1998 pada sertifikat SHGB nomor 938 Grogol Utara di kantor BPN Jakarta Selatan yang merupakan turut tergugat 3 dilakukan pada tanggal 9 Juni 2004. Bahwa di satu sisi di hari yang sama, hipotek peringkat pertama atas nama tergugat 1 dihapus atau diroya pada tanggal 9 Juni 2004 berdasarkan surat tergugat 2 pada tanggal 15 Januari 2004. Sehingga hapusnya hipotek bukan berdasarkan risalah lelang nomor 507/1998-99 tanggal 26 November 1998, tetapi dikarenakan adanya jual beli kepada tergugat 3. Karena itu menurut hukum pada saat tergugat 2 menjual tanah dan bangunan sertifikat SHGB nomor 938 Grogol Utara kepada tergugat 3, maka status hipotek masih melekat terhadap objek akuo. Bahwa tergugat 1 yang tidak mendaftarkan peralihan hak berdasarkan risalah lelang sebagaimana mestinya dan tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk meroyah hipotek peringkat pertama nomor 139/S/1996 tanggal 21 Februari 1996 terhadap SHGB nomor 938 Grogol Utara patut dipandang sebagai suatu kelalaian yang berimplikasi hukum bahwa peralihan hak berdasarkan lelang tersebut dinyatakan batal. 2. Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. 5 unsur perbuatan melawan hukum, atau lebih tepatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dalam pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, yaitu 1. Ada satu perbuatan. Perbuatan dimaksud di sini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum, perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat. Kewajiban itu timbul dari hukum. Dalam konteks gugatan akuo, para tergugat telah sangat jelas tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Padahal para tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perbuatan itu melawan hukum. Unsur melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai tindakan berikut: perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks gugatan akuo, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat adalah tindakan melanggar undang-undang dan atau termasuk juga tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap pasal 5 PMK 27/2016 tentang petunjuk pelaksanaan eksekusi. 3. Terdapat kesalahan pelaku undang-undang dan Undang-undang dan jurisprudensi menyatakan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Dalam konteks gugatan ini, sudah jelas bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh tergugat 3. 4. Terdapat kerugian bagi korban mengenai kerugian dalam perkara akuo setelah dijabarkan panjang lebar dalam keterangan sebelumnya. 5.
Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan yang sudah berlaku. Saksi yang diajukan oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat, yakni Saudari Leni, diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar tergugat 2 secara arogan telah menjual secara langsung aset jaminan milik penggugat 2 kepada Sutardi, terpisah dari portofolio kreditnya, yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertifikat SHGB nomor 938 Grogol Utara berdasarkan akte jual beli nomor 15 2004 tanggal 19 Januari 2004. Jual beli tersebut dilakukan di hadapan Leni Janis Ishak SH Notaris di Jakarta senilai 4 miliar 3 juta rupiah. Yang mana seharusnya aset ini merupakan suatu kesatuan dengan portofolio kreditnya. Bahwa berdasarkan sertifikat hipotek, nilai penjaminan hipotek atas sertifikat HGB nomor 938 Grogol Utara sampai sebesar 3,6 miliar. Sementara penjualan objek jaminan akuo kepada tergugat 3 sebesar 4 miliar 3 juta rupiah. Sehingga terdapat selisih 403 juta yang menjadi hak penggugat 2, namun tidak diketahui kemana rimbanya. Karena perihal selisih penjualan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh tergugat 2 sehingga penggugat merasa dirugikan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas penggugat akui kebenarannya. 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah melanggar asas-asas dalam perjanjian, terkhusus asas beriktikat baik ditandai dengan tindakan pihak tergugat. Dalam hal ini mengabaikan peraturan yang berlaku. 3. Bahwa gugatan yang dilakukan penggugat kepada tergugat penting untuk kepastian hukumnya dari keduanya, guna meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan tindakan tergugat, serta menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat penting untuk kepastian hukumnya dari keduanya, guna meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian kesimpulan dari pihak penggugat ini dibuat dan disampaikan atas perhatian dan pertimbangan yang seksama. Diucapkan terima kasih. Jakarta, 27 April 2021. Hormat tergugat. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan kesimpulan saudara, dan kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan kesimpulan tergugat kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kesimpulan, dalam perkara perdata nomor 146/PDTG/2011/PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kota Jakarta 27 April 2011. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 146/PDTG/2011/PN Jaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kota Jakarta Selatan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat 1 dalam perkara perdata nomor 146/PDTG/2011/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hal yang menjadi sengketa bahwa gugatan para penggugat adalah sebagaimana surat gugatan para penggugat tertanggal 21 April 2021, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 April 2011. Sedangkan tergugat 2, tergugat 4, dan tergugat 5 juga telah menyampaikan eksepsi atau tanggapannya. Dalam eksepsi, bahwa gugatan penggugat sesungguhnya gugatan aquo nebis in idem terhadap perkara terdahulu yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum,
bahwa gugatan penggugat sesungguhnya tidak sah karena badan hukum tidak menyertakan anggaran dasar yang telah diatur dalam anggaran dasarnya. Dalam pokok perkara bahwa menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, it onvankelijk verlaat, bahwa menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Pembuktian para penggugat beserta tanggapan bukti dari tergugat 1, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan seperti yang telah terlampir. Leni Janis Ishak SH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menjelaskan tentang penguasaan objek perkara pembuatan akta jual beli nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004. Saksi menjelaskan tentang proses jual beli tanpa paksaan. Pembuktian tergugat 1, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya bahwa tergugat 1 telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara bertanda T1 sampai dengan T14 seperti yang telah terlampir. Tanggapan dan penolakan tergugat 1, bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa surat-surat dan tergugat 1 tidak memberikan tanggapan dan penolakan terhadap surat bukti para penggugat. Kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil penggugat, eksepsi dan jawaban tergugat-tergugat, replik penggugat, dan duplik dari para tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara akuo, maka tergugat 1 berkesimpulan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi, bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi di persidangan bahwa surat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Hakim Acara Perdata, sebagaimana yang telah tergugat 1 sampaikan dalam eksepsi tergugat 1 pada tanggal 30 Maret 2010. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak semua gugatan para penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. It onvankelijk verlaat. Dalam pokok perkara, bahwa semua yang tergugat 1 kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa terbukti para penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Bahwa dikarenakan para penggugat telah terbukti bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara, maka dengan sendirinya gugatan para penggugat tidak beralasan secara hukum, khususnya terhadap sebagian tanah tergugat 1, sebagaimana tertuang dalam SHM nomor AA tahun 1990 atas nama tergugat 1. Bahwa dengan demikian terbukti perbuatan tergugat 1 melakukan pembangunan di atas tanah objek perkara adalah sah secara hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum, sebagaimana yang telah tergugat 1 jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan yang amatnya sebagai berikut. Pertama, menerima eksepsi tergugat 1 seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil. 3, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. It onvankelijk verlaat. 4, menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap gugatan bahwa tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum. 5, menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara. 6, bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 1, Doni Rustriandi Dasuki SH. Demikian kesimpulan dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat 2? Apakah saudara juga sudah siap menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan kesimpulan saudara, dan kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan kesimpulan tergugat 2 serta turut tergugat 1 kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan.
Kesimpulan diajukan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, CQ Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai tergugat 2, serta Departemen Keuangan Republik Indonesia, CQ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Kantor Wilayah 3, CQ Kantor Lelang Jakarta 2, sebagai turut tergugat 1, melawan PT Timur Jaya Raya Utama sebagai penggugat 1 dan Santosa Wijaja sebagai penggugat 2. Dalam perkara perdata nomor 146 PDT 201 PN Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat 2 serta turut tergugat 1 dalam perkara perdata 0146 PDT G_2011 PN Jakarta Selatan, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Hal yang menjadi sengketa, bahwa gugatan para penggugat adalah sebagaimana surat gugatan para penggugat pada tanggal 10 Maret 2011. Bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 April 2011. Sedangkan tergugat 1, 3, 4, dan 5 juga telah menyampaikan eksepsi serta tanggapannya. Sementara tergugat 3 tidak menggunakan hak jawabnya dalam persidangan ini, walaupun telah dipanggil secara patut. Dan turut tergugat 3 telah menyampaikan eksepsi atau tanggapannya. Dalam eksepsi, apakah surat penggugat telah memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara perdata. Dalam pokok perkara bahwa 1. Bahwa lelang eksekusi terhadap SHGB nomor 730 Pindang Sia dan SHGB nomor 938 Grogol Utara oleh tergugat 1 adalah sah, sehingga aset jaminan milik penggugat 2 yang tersisa hanya SHGB nomor 266 Mangga 2 Utara. Bahwa PT Bank Bali sekarang menjadi PT Bank Permata dinyatakan sebagai bank take over, maka semua aset debiturnya dialihkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Bahwa atas penetapan lelang eksekusi dimaksud secara hukum harus diartikan bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai lagi hak atas kepemilikan objek perkara. Bahwa dalil-dalil para penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dalam perkara akuo. Bahwa tindakan tergugat 2 pada saat menjual SHGB nomor 938 Grogol Utara dan menjual piutang cesi penggugat 1 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa para penggugat adalah penggugat yang tidak beriktikat baik untuk menyelesaikan utangnya. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dijelaskan penggugat adalah tidak benar, karena semua perbuatan yang telah dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh tergugat 2 adalah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pembuktian para penggugat serta tanggapan bukti dari tergugat 2 dan turut tergugat 1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P1 sampai dengan P11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan seperti yang telah terlampir. Kemudian saksi Leni Janis Ishak SH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menjelaskan tentang penguasaan objek perkara pembuatan akte jual beli nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004. Kemudian saksi menjelaskan tentang proses jual beli tanpa paksaan. B. Pembuktian tergugat 2 dan turut tergugat 1. Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, tergugat 2 dan turut tergugat 1 telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara bertanda T.2 dan TT.11 sampai dengan T.2 dan TT.1 sampai 17 seperti yang telah terlampir. Tanggapan dan penolakan tergugat 2 dan turut tergugat 1
bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa surat-surat dan tergugat 2 dan tergugat 1 tidak memberikan tanggapan dan menolak terhadap surat bukti para penggugat. Kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil gugatan penggugat, eksepsi, dan jawaban tergugat-tergugat, replik penggugat, dan duplik dari para tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara akuo, maka tergugat 2 dan turut tergugat 1 berkesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi di persidangan, gugatan yang disampaikan penggugat tidak jelas dan kabur antara post-kita dan petitumnya. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak semua gugatan para penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat adalah nebis in idem, artinya sudah pernah diperkarakan di tempat lain dan keputusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara 1, bahwa semua yang tergugat 2 dan turut tergugat 1 kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa bukti para penggugat bukan lagi pemilik yang sah atas objek perkara. 3. Bahwa dikarenakan para penggugat telah terbukti bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara, maka dengan sendirinya gugatan para penggugat tidak beralasan secara hukum, khususnya terhadap SHGB nomor 730/Pinang-Sia, SHGB nomor 266 Mangga 2, dan SHGB nomor 938 Grogol Utara. Bahwa dengan demikian bukti perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan lelang eksekusi objek perkara adalah sah secara hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang telah didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah tergugat 2 dan turut tergugat 1 jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat 2 dan turut tergugat 1 seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan dan penggugat bersifat nebis in idem. 3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat dan tidak dapat diterima. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap gugatan bahwa tergugat 2 dan turut tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara. 6. Bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 2 dan turut tergugat 1, Dr. Indra Surya SHLM. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat 4? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan kesimpulan saudara, dan kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan diajukan dari PT NISP Sekuritas sebagai tergugat 4 melawan PT Timur Jaya Raya Utama sebagai tergugat 1 dan PT Santosa Wijaya sebagai tergugat 2. Dalam perkara perdata nomor 146-PDT-G-201111 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kota Jakarta 27 April 2011. Pada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 146-PDT-G-201111 Pengadilan Negeri Jakarta di Kota Jakarta Selatan. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat 4 dalam perkara perdata nomor 146-PDT-ITG-201111 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkenalkan dan kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hal yang menjadi sengketa adalah bahwa gugatan para penggugat adalah sebagaimana surat gugatan para penggugat tanggal 10 Maret 2011. Bahwa terhadap surat gugatan, penggugat tersebut tergugat 4 telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 April 2011. Sedangkan tergugat 1
tergugat 2, dan tergugat 5 telah menyampaikan eksepsi dan tanggapannya. Dalam eksepsi, apakah gugatan penggugat sesungguhnya gugatan quo nebis in idem terhadap perkara terdahulu yang telah diputuskan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum. Dalam pokok perkara, bahwa atas hak tagih yang diperoleh tersebut di atas, maka tergugat 4 demi hukum memperoleh seluruh hak dan kewajiban segala manfaat yang berkaitan dengan hak tagih, sehingga tergugat 4 dapat patuh dan dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beritikat baik dan dalam memperoleh kepastian hukum. Bahwa gugatan para penggugat tidak beralasan secara hukum untuk tergugat 4 melakukan pembahasan melawan pembuktian secara penggugat beserta tanggapan bukti dari tergugat 4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugat telah mengajukan bukti-bukti yang tertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dibumbui materi secukupnya dan selanjutnya dicocokkan dengan surat asli di persidangan sebagaimana telah terlampir. Selanjutnya adalah Leni Jenis Ishak, SH, berikan keterangan pada pokok sebagai berikut. Saksi menjelaskan tentang penguasaan objek perkara pembuatan akte jual beli nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004. Saksi menjelaskan keterangan proses jual beli tanpa adanya paksaan. Pembuktian tergugat 4 bahwa mempertahankan dalil-dalil bahwa tergugat 4 telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang secara bertanda T4-1 sampai dengan T4-6 yang telah terlampir. Lalu tanggapan dan penolakan tergugat 4 adalah bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan. Perkara ini berupa surat-surat dan tergugat 4 tidak memberikan tanggapan dan penolakan terhadap surat bukti para penggugat. Kesimpulan, bahwa berdasarkan uraian di atas telah dihubungkan antara dalil gugatan penggugat, eksepsi, dan jawaban para tergugat, replika penggugat, dan duplik dari para tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara quo, maka tergugat 4 berkesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat 4 menolak gugatan penggugat 1 untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian nebis in idem dan harus ditolak untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak diterima. Dalam pokok perkara, bahwa semua tergugat 4 kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa tergugat 4 dengan tegas menolak dalil-dalil para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, bahwa atas dasar hak tagih yang diperoleh tersebut di atas, maka tergugat 4 demi hukum memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta segala manfaat yang diberikan dengan hak tagihnya, sehingga tergugat 4 patut dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beretikat baik dan dalam memperoleh kepastian hukum. Bahwa gugatan para penggugat tidak beralasan secara hukum untuk tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah tergugat 4 jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memeriksa dan mengadili perkara quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat 4 seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil. 3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap gugatan para tergugat. 4. Melakukan pembuatan melawan hukum. 5. Menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara. 6. Bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum tergugat 4, Danang Darmawan, SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih.
Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat 5? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan kesimpulan saudara. Kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan kesimpulan terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari tergugat 5. Diajukan oleh PT Rindang Sejahtera Finance, tergugat 5, melawan PT Timur Jaya Raya Utama sebagai penggugat 1, Santoso Wijaya sebagai penggugat 2. Dalam perkara perdata nomor 146 PDTG 20111 PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kota Jakarta 27 April 2011. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat 5 dalam perkara perdata nomor 146 PDTG 20111 PN Jaksel, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Hal yang menjadi sengketa, bahwa gugatan para penggugat adalah sebagaimana surat gugatan para penggugat tertanggal 10 Maret 2011. Bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, tergugat 5 telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 April, sedangkan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 4 juga telah menyampaikan eksepsi atau tanggapannya. Dalam eksepsi, apakah gugatan penggugat sungguhnya gugatan aquo nebis in idem terhadap perkara terdahulu yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum dalam pokok perkara? Apakah penjualan hak tagih dari piutang penggugat tidak sah? Apakah gugatan para penggugat sudah beralasan secara hukum bahwa tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum? Pembuktian para penggugat beserta tanggapan bukti dari tergugat 5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan selengkapnya, seperti yang sudah terlampir dalam kesimpulan. Leni Janis Ishak, SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Sanksi menjelaskan tentang pengusahaan objek perkara pembuatan akte jual beli No 15/2004 tanggal 19 Januari 2004. Saksi menjelaskan tentang proses jual beli tanpa paksaan. Pembuktian tergugat 5. Menimbang bahwa tergugat 5 telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara bertanda T.V1 sampai dengan T.V8. Selengkapnya seperti yang sudah terlampir pada kesimpulan. Tanggapan dan penolakan tergugat 5. Bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa surat-surat dan tergugat 5 tidak memberi tanggapan dan menolak terhadap surat bukti para penggugat. Kesimpulannya, bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil gugatan penggugat, eksepsi dan jawaban tergugat-tergugat, replik penggugat, dan duplik dari tergugat-tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara, akuo, maka tergugat 1 dan tergugat 2 berkesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi di persidangan bahwa surat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat-syarat juridis formil sebagai suatu gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara perdata sebagaimana yang telah tergugat 1 dan 2 sampaikan dalam eksepsi tergugat 1 dan 2. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak semua gugatan para penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, bahwa semua yang tergugat 1 dan 2 dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa terbukti para penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Bahwa dikarenakan para penggugat telah terbukti bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara, maka dengan sendirinya gugatan para penggugat tidak beralasan secara hukum, khususnya terhadap sebagian tanah tergugat 1, sebagaimana tertuang dalam SHM nomor tahun 90 atas nama tergugat 1. Bahwa dengan demikian, terbukti perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan pembangunan di atas tanah objek perkara adalah sah secara hukum yang berlaku dan seterusnya. Berdasarkan uraian-uraian
Penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah tergugat 1 dan 2 dijelaskan atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat 2 dan turut tergugat 1 seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formil. 3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan terhadap gugatan bahwa tergugat 2 dan turut tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Menghukum para penggugat membayar seluruh biaya perkara. 6. Bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 5, Risof Mario SH. Demikian kesimpulan dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum turut tergugat 1? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Baik, saya ulangi. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum turut tergugat 1? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Mohon maaf yang mulia, untuk kesimpulan turut tergugat 1 sudah menjadi satu kesatuan dengan kuasa tergugat 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana dengan kuasa hukum turut tergugat 3? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Silakan dibacakan kesimpulan saudara, dan kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Sebelumnya, saya akan menyerahkan salinan kesimpulan terlebih dahulu. Baik, silakan. Kesimpulan diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat 3 melawan PT Timur Jaya Raya Utama Perseroan sebagai penggugat 1 dan Santosa Wijaya sebagai penggugat 2. Dalam perkara perdata nomor 146/PDTG/2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kota Jakarta 27 April 2011 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 146/PDTG/2011/PN Jaksel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kota Jakarta Selatan. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat 3 dalam perkara perdata nomor 146/PDTG/2011/PN Jakarta Selatan, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang menjadi sengketa, bahwa gugatan para penggugat adalah sebagaimana surat gugatan para penggugat tanggal 10 Maret 2011, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut turut tergugat 3 telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 21 April 2011, sedangkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 4, tergugat 5, dan turut tergugat 1 juga telah menyampaikan eksepsi atau tanggapannya. Dalam eksepsi, bahwa turut tergugat 3 menolak semua dalil-dalil dari para penggugat. Dalam pokok perkara, bahwa gugatan para penggugat terkait penyalahan prosedur pendaftaran tanah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. A. Pembuktian para penggugat beserta tanggapan bukti dari turut tergugat 3. Bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P11 berupa fotokopi surat-surat yang telah dihubungi materai secukupnya dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, risalah rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Timur Jaya Raya Utama tanggal 15 Juli 2008 nomor 14 sesuai asli diberi tanda P1. 2. Akta notaris nomor 79 tanggal 16 Maret 1992 fotokopi dari fotokopi diberi tanda P2. 3. Penempatan nomor 129 dari X-Hip dari 1997 garing PN Jaksel tanggal 23 Februari 1998 fotokopi dari fotokopi diberi tanda P3. 4. Risalah lelang nomor 507 garing 1998 sampai 99 tanggal 26 November 1998 fotokopi dari fotokopi diberi tanda P4. Nomor 5. Akta jual beli tanah
nomor 15/2024 tanggal 19 Januari 2024, fotokopi dari fotokopi diberi tanda pena. 6. Surat NISP Sekuritas Dinas tanggal 14 Agustus 2008 nomor 337 garing PO garing PULS garing 7/8 tentang penyelesaian kewajiban atau pinjaman atas nama PT Timur Jaya Raya Utama sesuai asli diberi tanda P6. 7. Surat Rindang Sejahtera Finance tanggal 26 Oktober 2009 nomor 179 garing RSTOL garing ZRINT garing 10/9 tentang penyelesaian kewajiban atau pinjaman atas nama Timur Jaya Raya Utama PT sesuai asli diberi tanda P7. 8. Sertifikat hak guna bangunan nomor 938 garing Grogol Utara nomor situasi tanggal 1 Oktober 1981 nomor 229 garing 3039 garing 1981 fotokopi dari fotokopi diberi tanda P8. 9. Salinan resmi putusan perkara nomor 269 garing PDTG garing 2004 garing PN Jakarta Barat tanggal 4 Mei 2005 sesuai asli diberi tanda P9. 10. Pelas penyerahan kontra memori peninjauan kembali nomor 1272 garing PDTG garing 2005 garing PN Jaksel 8 Desember 2009 sesuai asli diberi tanda P10. 11. Salinan putusan perkara nomor 1272 garing PDT garing 2005 garing PN Jaksel tanggal 22 Juni 2006 fotokopi dan fotokopi diberi tanda P11. Ini Janis Ishak SH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi menjelaskan tentang penguasaan objek perkara pembuatan akte jual beli nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004. Saksi menjelaskan tentang proses jual beli tanpa paksaan. Dari pembuktian turut tergugat 3. Turut tergugat 3 tidak mengajukan bukti. Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil gugatan penggugat, eksepsi dan jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik dari tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara akuo, maka turut tergugat 3 berkesimpulan sebagai berikut. Dalam pokok perkara bahwa terbukti para penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Yang kedua, bahwa dengan demikian tidak terbukti perbuatan turut tergugat 3 penyalahan prosedur pendaftaran tanah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah turut tergugat 3 jelaskan di atas, maka berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Peradilan Negeri FYZ yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan amarnya sebagai berikut. 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, Kuasa Hakim turut tergugat 3, Dr. HS Muhammad Iksan, SH. Demikian kesimpulan dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan kami para hakim untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin yang mulia. Untuk menimbang putusan butuh waktu, bagaimana jika sidang ditunda untuk memberi kita waktu untuk menimbang dan memutuskan amar putusan. Bagaimana jika sidang ditunda
7 hari lagi. Baiklah, mungkin sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Pak Nitera? Tanggal 10 Juni 2021 yang mulia. Apakah tanggal itu ada sidang lain, Panitera? Tidak ada majelis hakim. Baik. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Donggala dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 02-PDT-G-2021-PN Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 ditunda. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sidang perkara perdata dengan nomor 02-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sidang perkara perdata nomor 02-PDT-G-2021-PN Jakarta Timur akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 02-PDT-G-2021-PN Jakarta Timur tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Timur Jaya Raya Utama sebagai penggugat 1 dan Santot Sawijaya sebagai penggugat 2. Kemudian PT Bank Permata, DHPT Bank Bali sebagai tergugat 1, Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai tergugat 2, Sutardi sebagai tergugat 3, PT NISP Sekuritas sebagai tergugat 4, PT Dinas Sejahtera Finance sebagai tergugat 5, Departemen Keuangan RI CQ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah 3, CQ Kantor Lelang Negara Jakarta 2 sebagai turut tergugat 1, Likeliana Devi Tugali SH Notaris PWAT sebagai turut tergugat 2, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai turut tergugat 3, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan?
Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak. Apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada para pihak, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup Amarnya saja Yang Yang Mulia. Putusan nomor 146-PDT-G-2011 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini. Dalam perkara antara PT Timur Jaya Raya Utama sebagai penggugat 1 dan Santosa Wijaya sebagai penggugat 2. Dalam hal ini berdasarkan 2 eksemplar surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 4 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register nomor 537 garing SK HKM garing 3 garing 2011 dan nomor 538 garing SK titik HKM garing 3 garing 2011, keduanya tertanggal 10 Maret 2011, memilih domisili hukum di kantor penasihat hukum berkantor di Jalan Sumadi nomor 4 Kalibata, Jakarta Selatan. Melawan 1 PT Bank Permata DHPT Bank Bali sebagai tergugat 1, Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN CQ Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai tergugat 2, Sutardi sebagai tergugat 3, PT NISP Sekuritas sebagai tergugat 4, PT Rina Sejahtera Finance sebagai tergugat 5, Departemen Keuangan RI CQ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah 3, CQ Kantor Lelang Negara Jakarta 2 sebagai turut tergugat 1, Lika Liana Devi Tugali Esa, Notaris PPAT sebagai turut tergugat 2, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai turut tergugat 3. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini sudah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara perdata gugatan nomor 146-PDT-G-2011-PN Jakarta Selatan telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut. Izin Pak, ini boleh preliminary nggak Pak? Pak Adit, izin Pak.
Permisi, Pak. Lanjut aja. Aku langsung mengadili nggak apa ya? Gas. Oke, benar. Laptopku Baik, saya lanjutkan. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi para tergugat tersebut, dan menyatakan gugatan penggugat nebis in idem. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, need on van Kellich Verklaard, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000 secara tanggung renteng. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2021 oleh Alma Dewi Ananda SHMA sebagai Hakim Ketua, Juan Prasetya Tampu Bolon SHM Hum, dan Sarah Azura Meisyas SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Izas SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat 1 dan penggugat 2, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 4, kuasa tergugat 5, kuasa turut tergugat 1 dan kuasa turut tergugat 3 tanpa hadirnya kuasa tergugat 3 dan kuasa turut tergugat 2. Oh, belum ketok palu. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat menerima keputusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima keputusan ini? Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan perkara melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 02 PDT.G garing 2021 garing PN Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman. Demikian tata cara bagaimana sidang di pengadilan, ya. Adapun itu adalah merupakan hukum acara perdata. Untuk upaya hukum sudah saya pernah sampaikan, ya. Sudah, Sudah Pak. kan? Hah? Sudah, Pak. Ya. Untuk gugatan sederhana juga sudah. Gugatan sederhana sudah belum? Kayaknya belum, Pak. Belum, ya? Sepertinya belum, Pak. Gugatan biasa sama yang ini aja, Pak. Yang luar biasa. Udah kelihatan kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ada namanya tata cara penyelesaian gugatan sederhana, ya.
yaitu di dalam Perma 2 tahun 2015 Yunto Perma tahun 2019 ya. Kemudian kewenangannya peradilan umum di tingkat pertama. Jadi di pengadilan negeri gitu ya. Tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi maupun peninjauan kembali terhadap gugatan sederhana ya. Syarat gugatan sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hanya untuk perkara gugatan melawan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilainya materialnya kurang dari 200 juta atau di dalam permanya yang perubahan itu maksimal 500 juta. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 kecuali memiliki kepentingan sama. Yang ketiga, domisili dalam wilayah hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan gugatan sederhana. Dalam hal penggugat berdomisili di luar wilayah tempat tinggal tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasa yang beralamat di daerah hukum domisili tergugat. Ya. Kemudian yang syarat yang keempat, para pihak wajib hadir tanpa didampingi kuasa. Perubahan perma boleh didampingi kuasa insidentil ataupun wakil atau surat tugas dari instansi penggugat. Ya. Tidak termasuk gugatan sederhana apabila perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus, ya, seperti palitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, terus hak atas kekayaan intelektual, kemudian apalagi, ya itu ya semacam itu. Yang kedua, sengketa hak atas tanah. Yang ketiga, nilai gugatan di atas 200 juta atau di atas atau lebih dari 500 juta. Hukum acaranya diperiksa diputus oleh hakim tunggal. Tahapan penyelesaian sengketa melalui pendaftaran, lampiran bukti tertulis penggugat yang sudah dilegalisasi, pemeriksaan kelengkapan oleh panitera muda, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, gitu ya, pemeriksaan sidang dengan upaya perdamaian, ya, pembuktian dan putusan. Penyelesaian gugatan paling lama 25 hari sejak sidang pertama, ya. Pengadilan negeri dapat membuatkan belangko gugatan yang sederhana meliputi identitas para pihak, penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Pendaftaran gugatan, penunjukan hakim, dan panitera pengganti paling lama 2 hari kerja. Pemeriksaan pendahuluan sebelum penetapan hari sidang, hakim memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak. Kemudian, jika hakim berpendapat perkara tersebut bukan gugatan sederhana, maka hakim membuat penetapan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian gugatan sederhana. Memerintahkan mencoret dari register, memerintahkan untuk mengembalikan uang panjar biaya perkara. Terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum apapun. Pemanggilan dan kehadiran para pihak. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama, panggilan telah sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama akan dipanggil untuk kedua kalinya. Jika tergugat tetap tidak hadir, panggilan tetap sah dan patut menurut hukum, maka gugatan diputus secara first take. Jadi berbeda dengan di peradilan biasanya, itu 3 kali berturut-turut. Kalau ini cukup 2, gitu ya. Pertama tidak hadir, kedua dipanggil lagi tidak hadir, langsung putus first take. Terhadap putusan first take tersebut, tergugat dapat mengajukan first Z di pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah diberitahukan isi putusan tersebut. Segera setelah putusan diucapkan, hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan terhadap putusan tersebut. Pemanggilan para pihak terhadap putusan perkara gugatan sederhana, upaya hukumnya adalah keberatan. Ya, jadi kalau ada perkara sederhana, maka upayanya adalah keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dan dengan menandatangani pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasannya. Keberatan diperiksa oleh hakim senior yang ditujukan oleh ketua pengadilan negeri di luar hakim yang memeriksa gugatan sederhana. Pemeriksaan keberatan, ya, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri haruslah lebih senior
dari yang memeriksa gugatan sederhana tersebut. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada tergugat. Pengadilan negeri menyiapkan belangko pemeriksaan keberatan. Permohonan keberatan yang melampaui batas waktu 7 hari dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas dasar surat keterangan panitera. Permohonan keberatan dapat diikuti dengan memori keberatan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan pada tergugat dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri. Kontra memori keberatan diajukan jangka waktu 3 hari setelah disampaikan memori keberatan. Pemeriksaan keberatan didasarkan hanya atas dasar putusan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, memori keberatan, kontra memori keberatan jika para pihak memasukkan memori dan kontra memori keberatan. Tidak ada pemeriksaan tambahan, putusan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan oleh para pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan pada semua para pihak. Putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun lagi. Ya. Putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan adalah berkekuatan hukum tetap. Jika keberatan terhadap putusan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah keberatannya diputus oleh majelis hakim pemeriksa keberatan. Putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata. Ya, maka berlaku HIR maupun RPG. Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ya. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan unmanning ya paling lambat 7 hari setelah menerima permohonan pelaksanaan putusan setelah bayar biaya dan didaftarkan. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan tanggal pelaksanaan unmanning paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan unmanning. Ya. Dalam hal kondisi geografis tertentu, pelaksanaan unmanning tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 7 hari, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tersebut secara wajar dan patut. Ya. Jika 8 hari setelah unmanning pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana, hakim dapat meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun sita eksekusi. Ya. Jadi ada sita jaminan, ada sita eksekusi pada saat mau dilaksanakan eksekusi. Gitu. Mungkin gambaran untuk gugatan sederhana demikian, gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk melengkapi keseluruhan hukum acara perdata karena hari ini kita seharusnya sudah masuk di dalam hukum acara pidana, gitu ya. Tapi saya review kembali bahwa di dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Sedangkan di dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material. Ya, jadi berbeda sekali konsep di antara kedua aturan atau hukum acara baik perdata maupun pidana, gitu ya. Hukum pidana pada dasarnya yang dicari adalah kebenaran material, mendekati dengan apa yang dicari dalam hukum acara tata usaha negara, gitu ya. Pada prinsipnya kalau kita bicara mengenai hukum acara, maka kita tidak pernah lepas dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, gitu ya teman-teman. Jadi dahulu kala sebelum adanya Undang-Undang 8 tahun 81, jadi kita sudah masuk dalam hukum acara pidana ini ya. Sebelum adanya Undang-Undang 8 tahun 81, kita tetap masih mengacu pengaturan hukum acara pidana itu tunduk pada HIR dan RPG, begitu ya. Dengan adanya Undang-Undang 8 tahun 81, maka disitulah perubahan mendasar, perubahan paradigma yang semula sifatnya tertutup, ya, dalam penegakan hukum acara pidana menjadi yang sifatnya penegakan hukum acara pidana yang sifatnya terbuka, gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di dalam slide yang nanti saya berikan, gitu ya. Dan beberapa video saya kasih waktu 20 menit untuk membaca. Kemudian nanti kita di situ kita akan berdiskusi begitu ya. Untuk membahas poin-poin mana saja yang kira-kira perlu kita akan bahas. Biasanya nih
kalau hukum acara pidana itu pertanyaannya itu jauh lebih banyak gitu ya, lebih antusias teman-teman gitu ya, karena nggak tahu karena kehidupan sehari-hari kalian memang lekat dengan hukum pidana atau bagaimana, tetapi pengalaman saya mengajar gitu ya terkait dengan hukum acara pidana itu justru pertanyaannya itu brutal begitu ya, seperti hukum pidana begitu. Jadi ya nanti saya sih biasanya akan meladenin pertanyaan-pertanyaan itu ya, karena pada waktu saya mengajar hukum pertama kali, hukum acara pertama kali itu biasanya yang paling semangat kalau membahas mengenai pidana gitu ya. Jadi ini saya akan memberikan keleluasaan untuk pertemuan kali ini, untuk kalian pengen bertanya apa saja tentang pidana silahkan. Nanti kalau saya bisa jawab saya jawab gitu ya. Oke, akan saya bagi di mana? Di grup ya. Saya ada di grup. Nanti saya bagi ininya. Apa itu namanya? Oke teman-teman, itu sudah saya share. Nanti kalian baca dulu sampai 40 slide aja dulu dan beberapa video yang sudah saya share mungkin nanti untuk penambahan pengayaan kalian gitu ya. Oke, silahkan untuk dibaca dulu, saya tutup dulu, nanti kita diskusi lagi. Baik, Pak. Wilayah teritorial Indonesia dari garis pantai gitu bukan garis pantai tapi garis bayangan yang titik-titik yang menghubungkan pulau-pulau terluar gitu ya. Jadi ada garis bayangan begitu. Itu ada di UNCLOS tahun 198 berapa apa 79 saya agak lupa tuh UNCLOS. Baru dari 12 mil plus 12 mil itu wilayah Indonesia plus 144 itu adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini pada dasarnya adalah laut internasional di mana pemanfaatannya karena Indonesia negara kepulauan itu bisa dimanfaatkan sampai di landas kontinen gitu ya, di bawahnya itu ruangan yang hampa itu merupakan nanti kalau kalian kuliah saya terkait dengan KNL nanti saya terangkan di situ. Tapi saya kasih gambaran bahwa ada namanya 200 mil laut itu adalah zona ekonomi eksklusif gitu ya. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif itu sudah tidak ada lagi bicara mengenai hak negara gitu ya. Jadi ketika ada kapal laut melintasi zona ekonomi eksklusif itu tidak bisa kita kamu harus bayar dan sebagainya, enggak, kita hanya bisa memanfaatkan zona ekonomi eksklusif itu. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa ketika zona ekonomi eksklusif itu dipancing atau diambil oleh negara-negara lain, nah itu merupakan tindak pidana. Tetapi kalau hanya lewat saja itu tidak bisa dikenakan pidana. Halnya contoh kemarin kapal selam Perancis lewat di Selat Bali. Itu pada dasarnya pelanggaran wilayah teritorial. Sebenarnya kalau tak ketahuan itu bisa dimintakan nota keberatan kepada negara Perancis begitu. Sayangnya kan kita lemah di kedaulatan laut dalam ya. Jadi itu yang membuat agak susah. Meskipun di palung-palung laut Indonesia itu banyak sekali ranjau laut gitu ya.
Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Izin, Pak, Ya, silakan. terkait cyber, bagaimana sih Pak proses penyidikan dalam kejahatan cyber? Lalu pengadilan negeri mana yang berwenang dalam mengadili tindak kejahatan dalam bentuk cyber ini, Pak? Lalu bagaimanakah dengan barang buktinya itu? Terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Ini agak-agak yang kamu maksud dengan kejahatan cyber itu seperti apa dulu nih? Karena dalam pengertian saya ada 3 hal yang membedakan kejahatan cyber. Yang pertama adalah merentas. Merentas itu artinya mengambil data yang bukan miliknya lalu dijual dan sebagainya, yang seperti yang dilakukan oleh warga negara Surabaya kemarin. Atau yang kedua, mengganti, membobol beberapa situs CIA dan sebagainya. Atau yang ketiga, misalkan pencemaran nama baik tapi menggunakan media elektronik gitu ya. Ya, yang sering kita kenal dengan istilah kejahatan apa itu namanya? Bukan bully ya, tapi penghinaan di media massa nih. Ini yang masuk kategori yang kamu maksud yang mana nih, kejahatan cyber itu? Lebih ke itu sih Pak, pencurian data lalu dijual lagi, seperti itu Pak. Oh, oke. Terkait dengan pencurian data akhirnya dijual kembali, maka itu yang berlaku adalah hukum pidana internasional, gitu ya. Dimana kalau kita bicara hukum pidana nasional, hukum pidana internasional adalah bahwa kedua belah pihak negara, ya ini syaratnya adalah kedua belah pihak negara menyatakan bahwa kejahatan itu sama-sama perbuatan itu merupakan sama-sama kejahatan, ya baik Amerika Serikat maupun jadi tadi saya sampai mana? Jadi dua negara itu harus menyatakan kedua-duanya perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana. Yang kedua, bahwa kedua negara memiliki suatu hubungan. Hubungan itu hubungan baik bilateral maupun multilateral berkaitan dengan penanganan kejahatan tersebut. Ya. Atas 2 syarat ini, maka baru bisa dilakukan tadi, ya, bahwa polisi dari luar negeri tidak bisa menangkap warga negara Indonesia, tapi melalui Interpol bekerja sama dengan Polda dan sebagainya baru menangkap. Nah, hukuman yang mana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan adalah hukuman yang sesuai dengan negara subjeknya, artinya warga negara mana. Nah, itu ya. Yang jadi kendala adalah ketika ada 2 negara, yang satu tidak meratifikasi tadi suatu tindak pidana, jadi tidak ada hubungan dengan negara-negara yang melakukan tadi. Tapi negara itu mengatur mengenai kejahatan tersebut sama, tetapi tidak ada hubungan. Nah, itu penanganannya negara yang merasa dirugikan itu tidak bisa mengintervensi. Nah, sehingga pelakunya tetap saja tidak dapat dikenakan pidana tersebut. Gitu. Jadi kalau terkait dengan konteks Indonesia yang poin pertama tadi bahwa tetap bisa dikenakan pidana karena Indonesia dua-duanya punya hubungan baik dengan Australia, dengan Amerika Serikat. Yang kedua adalah bahwa Indonesia dan Amerika Serikat punya suatu aturan hukum yang sama-sama mengatur perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana. Ya. Sehingga yang pelakunya yang di Surabaya itu bisa dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Atas pelaporan dari Amerika. Gitu ya gambarannya ya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak. Apabila terdapat suatu kasus di mana kasus tersebut itu diduga itu ada tindakan pembunuhan Pak. Nah, tetapi setelah dilakukan penyelidikan selama bertahun-tahun tersebut, itu belum dapat ditetapkan oleh kepolisian pelakunya siapa, seperti itu Pak. Nah,
apabila terkait kasus tersebut, itu biasanya berapa lama ya Pak dari pihak kepolisian itu bisa melanjutkan kasusnya? Karena salah satu kasus saya perhatikan di media sosial itu ada kasus dugaan pembunuhan yang sudah lebih dari 5 tahunan, tapi baru-baru ini dilakukan penyidikan kembali Pak di TKP. Apakah itu dibolehkan? Atau bagaimana ya Pak pemahamannya? Boleh, sepanjang belum memenuhi unsur daluarsa. Diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Coba kalian buka KUHP, itu ada jika ancamannya sampai hukuman mati, ya, maka kasus itu tetap masih bisa berjalan sampai 18 tahun. Pasal berapa itu ya? Daluarsa dalam KUHP pidana. Udah ketemu belum? Pasal 78. Ketemu nggak? Itu masa bisa dilakukan penuntutan. Lewat dari itu, hapus. Tidak akan diproses. Begitu. Tergantung ancamannya. Ancamannya 20 tahun, maka berapa itu? 12 tahun atau berapa? Ada aturannya. Tergantung ancaman hukumannya berapa, maka itu menyesuaikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Yang terkait cyber tadi tuh buktinya gimana ya Pak? Apa harus berupa barang atau gimana? Kalau misal cyber itu kan masih ini apa? Buktinya tuh nggak kelihatan gitu. Kejahatan cyber itu adalah kejahatan yang mudah sekali untuk dibuktikan karena meninggalkan jejak di dalam prosesnya. Kecuali pakai dark web dan sebagainya ya, yang benar-benar gelap begitu ya, yang kejahatannya itu memang benar-benar udah profesional. Jadi apa ya? Kalau saya mengatakan ada namanya di dalam dunia internet itu ada dark web itu yang memang antara A dan B itu nggak saling kenal dan sebagainya. Itu memang biasanya polisi operasinya di sana gitu. Ya. Untuk menjaga atau untuk mencari tahu dan sebagainya. Tapi kalau seperti kejahatan yang dilakukan oleh yang orang Surabaya itu, wah itu meninggalkan jejak sekali itu. Itu tinggal diungkap saja udah pasti ketangkap gitu. Justru yang sulit ditangkap atau sulit diungkap itu adalah ini apa namanya? Bukan penjamretan ya. Pembunuhan yang tidak direncanakan dan korbannya tidak diketahui tempatnya di mana. Itu yang ketika korban sudah diketahui siapa identitasnya dan di mana, oh itu gampang diungkap. Tapi kalau nggak ada korban, tiba-tiba cuma orang hilang, nah itu udah, itu akan susah nyarinya. Baik Pak, terima kasih. Dalam melakukan suatu kejahatan, ya, yang paling susah adalah menghilangkan korban itu sendiri. Permisi Pak. Ini jangan jangan dipraktekkan ya. Permisi Pak. Izin mengingatkan portal. Oh iya. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Ya kan kalau masalah hukum acara pidana itu selalu menarik kan gitu ya. Dimanapun pembahasannya, baik itu di PIH maupun di hukum acara pidana, pasti selalu menarik untuk kita bahas gitu ya, sampai
terlupa gitu. Termasuk kalau kalian lihat kasus Rian, kasus banyak lah. Dan banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap. Nanti saya share aja ya. Salah satu dosen saya gitu ya. Dulu namanya mata kuliah hukum forensik gitu ya. Jadi bagaimana melakukan bedah mayat gitu ya. Kasus pembunuhan dan sebagainya itu ada yang saya nggak akan meng-share bagaimana cara membedah mayat, tetapi kasus-kasus ini yang kalian bisa paham bagaimana korban itu dilakukan pembunuhan dan sebagainya gitu. Ini nanti bisa kalian inilah sebagai komparasi kira-kira hukum acara pidana itu cara kerjanya seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi inilah realita di masyarakat Indonesia bahwa pidana itu menarik untuk dipelajari ya. Selama saya ngajar di STAN lebih dari 10 tahun terkait dengan pidana, baik hukum pidana material maupun formilnya, selalu saya kehabisan waktu untuk menjelaskan gitu. Ya. Oke, saya akhiri di kolom Zoom ini. Saya pindah ke grup WA, kalian boleh tanya apapun ke grup WA, nanti saya akan jawab. Tapi izinkan saya untuk mengisi di portal terlebih dahulu gitu ya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.